Halo, nama saya Untung Eun-song, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Di Korea juga banyak grup atau kelas saham dengan analisis teknis dan bandarmologi. Nah, orang ini salah satunya dan agak unik. Jadi saya mencoba memperkenalkan teknik dia. Nah, panggilan dia adalah Jusik Dante. Jusik artinya saham dalam bahasa Korea. Nama aslinya adalah Im Tae-ho. Dia adalah seorang YouTuber dengan 380.000 subscribers juga. Nah, dan dia merupakan penyiar saham menggunakan apa yang disebut teknik pangkung nasi. Oke. Karakternya dia agak lucu juga, konten juga mudah dimengerti, tidak ada yang rumit-rumit. Nah, dia berasal dan tinggal di kota bernama Masan. Nah, kalau di Indonesia mungkin miripnya kayak kota Malang. Malang kan dekat dengan Surabaya kan, kota terbesar kedua. Nah, Masan juga dekat dengan kota Busan. Busan yang merupakan kota terbesar kedua di Korea. Jadi ketika dengerin videonya dia, aksen dia, logat lokalnya itu sangat kental. Nah, dia tidak pernah kuliah, dan setelah lulus dari SMA, dia bekerja sebagai tukang las selama 10 tahun. Lalu pada 2009 dan 2010 ketika kita bisa trading saham melalui smartphone, dia mulai belajar dan trading saham. Nah, setelah itu dia beralih ke full time di saham dan selama 15 tahun dia keberhasilan trading saham. Dan dia juga sedang berjalan kelas saham berbayar. Ada banyak opini publik yang mengkritik kelas saham yang berbayar di Korea juga. Seperti jika Anda pandai dalam dapat cuan dari saham, kenapa Anda mengajar orang lain? Mungkin sekarang karena dia sudah mencapai level tertentu, dia membandingkannya dengan Baduk. Baduk adalah Go, mainan Go, tahu kan? AlphaGo. Nah, kayak mainan catur. Karena Baduk adalah sport yang lumayan populer di Korea, pernah jadi film-film juga. Nah, dikatakan Anda bisa melihat lebih baik karena objektif ketika Anda lihat di samping, seperti Anda kasih saran di samping orang-orang lagi main catur kan, kayak ikut campur. Video ini adalah verifikasi akunnya dia kepada orang-orang yang mengkritiknya. Jadi dia tunjukin gain and loss. Misal hari ini dia sekitar 50 juta rupiah cuannya. Kalau satu bulan menghasilkan sekitar 600 juta rupiah. Lalu selama 4 bulan dapat cuan sekitar 3,6 miliar rupiah dalam 4 bulan tahun ini. Jadi teknik yang dia gunakan berdasarkan psikologi pasar juga. Jadi saya coba cari tahu apakah ada contoh mirip di pasar saham Indonesia. Pola mangkuk nasi. Nama tekniknya kayak kita nggak kelaparan kalau kita coba mempraktikannya ya. Tapi kunci dari teknik ini adalah menemukan alias akum candle dibuat oleh bandar. Nah, dasar penting di sini adalah moving average, yaitu MA 224 hari. Kenapa 224 hari? Ada sekitar 260 hari kerja dalam setahun, tidak termasuk akhir pekan. Kalau dikurangi hari libur, nah ada sekitar 224 hari. Jadi dia menggunakan psikologi pasar 1 tahun, dan berdasarkan pengalamannya, itu yang paling efektif menurut dia. Namun pola ini cocok untuk saham-saham berkapitalisasi kecil, ya bahasa gampangnya ya saham gorengan. Nah, harga saham yang turunnya banyak selama jangka waktu yang lama, maka sampai harga ke bawah atau sekitar EMA 224 ini, kemudian dia coba untuk menembus harga tertinggi sebelumnya di sini. Candle yang naik tiba-tiba di sini, naik lalu ditekan untuk turun kembali. Tentu saja itu harus disertai dengan volume, tergantung berapa banyak detail sudah nyangkut di sini, dan bandar memberi mereka harga average-nya mereka yaitu BP, ya kan? Harga di sini kan BP mereka. Nah, jadi kayak tes. Ayo sini kalian jual ke sini aja semuanya. Tapi bisa aja masih ada yang belum jual, yang serakah atau lupa jadi tidak jualan. Sekarang tes kedua. Jadi karena efek pembelajarannya dari tusukan pertama ini, kayak saya nggak jual waktu harga mantul, dikasih kesempatan untuk BP, tapi saya nggak jual lalu turun. Kapok kuah. Jadi kita manusia, jadinya keinginan yang kuat untuk menjual di sini. Lalu saat break lagi di sini. Nah, sisa-sisa nyangkut terus, karena nyangkut lama dengan rasa pahit. Kebanyakan mereka lepas saham di sini saat ramai, karena bahkan mereka dapat cuan juga area di sini kan. Setelah 2-3 kali tusukan seperti ini, saham sudah sangat ringan ketika kembali di area high sebelumnya di atas EMA 224 ini. Jadi timing untuk beli adalah waktu ketika 2-3 kali tusukan sebelumnya ini ditembus dengan volume gede,
atau ketika naik di atas EMA 224 ini, untuk tujuan pengujian tes bisa coba titip sendal dulu. Oke, kita coba lihat pola itu dari sudut pandang orang dalam. Nah, jika harga saham sudah jatuh di bawah EMA 1 tahun, artinya kan market cap udah turun banyak, bisa kelihatan murah. Nah, jika kita melihatnya dari sudut pandang investor atau pembeli perusahaan, nah yaitu pengakuisisi, itu berarti harga saham semakin menarik. Atau dari sisi backdoor listing, pintu belakang untuk menjadi TPK, perusahaan tercatat di bursa, misalnya perusahaan yang mencari perusahaan cangkang untuk melakukan backdoor listing, mungkin dia udah masukin saham ini di dalam daftar calon cangkang. Oke, sekarang tusukan pertama dilakukan oleh orang dalam kan, mungkin orang-orang dekat sama pemilik perusahaan yang sudah dengar bahwa perusahaannya bisa dijual ke calon investor. Jadi mereka beli cepat sebelum rumornya menyebar. Maka mereka buru-buru membelinya, alhasil beruntungnya menjadi seperti ini. Karena mereka harus hakat terus kan kalau mau ambil cukup banyak. Sedangkan detail yang nyangkut lama, mereka tidak tahu kenapa dia naik. Walaupun mereka mencari berita, tapi tidak ada kan. Ya sudah harga average saya jual aja deh, udah kapok. Nah, jadi mereka pada buang, harga saham ditekan lagi oleh mereka. Saat rumor menyebar, harga saham semakin naik. Tapi pelan-pelan oleh semi orang dalam ini. Karena mereka terbatas untuk akses info dalam, jadi mereka nggak berani beli banyak, maka harga saham seperti ini tusukannya, pelan-pelan naik. Nah, volume perdagangan makin meningkat juga dan pasar mulai tertarik, tapi belum ada berita, sehingga pertempuran antara jual dan beli berlangsung di sini. Jadi semua hantu-hantu yang tidak menjual selama tusukan-tusukan sebelumnya, mereka pada keluar rame jual. Nah, karena udah BB, bahkan udah mulai cuan kan di sini. Nah, selama periode ini antara owner dan pembeli perusahaan, nego harga akuisisi berlanjut. Dan akhirnya diumumkan newsnya. Pengumuman akuisisi atau pembelian sebagian ownership sebagai pemegang saham kedua misalnya. Bahan M&A, seperti yang kita tahu, itu merupakan momentum harga saham yang kuat di pasar. Saat retail-retail yang sudah dengar kabar M&A ini pada rebutan saham, maka harga saham melonjak. Intinya, jika kita melihat tanda-tanda ini di saham skala kecil, setelah dia sudah bergerak menyamping lama dalam jangka panjang di bawah EMA 224, bolehlah pantau. Itu aja. Sekarang kita coba cari tahu apakah teknik mangkuk nasi bisa diterapkan di pasar Indonesia juga. Nah, saat melihat saham dengan top candle 1 tahun tertinggi, saya menemukan sekitar 5 saham dengan pola yang mirip di antara saham lapis 2 dan 3 atau alias gorengan. Nah, ini murni pendekatan chart, asumsi alasan dia digoreng kita tidak tahu. Yang pertama saham Land. Nah, garis biru ini MA 224. Nah, dia terus di bawah MA 224 kan, tapi dia ada tusukan-tusukan di sini. Bisa aja diakum terus di area sini, lalu dia tembus MA 224, tusuk sampai sini. Nah, barang-barang nyangkut nunggu BP, yang waktu pertama belum jual karena masih rugi atau BP, serakah mereka keluar di sini. Oke, nah sekali lagi dia kasih BP lagi kan ke para nyangkuters. Barang-barang area sini yang masih pegang mikir kemarin nggak jual, turun lagi. Jadi kapok mereka pada jual. Jadi udah ringan, barang-barang busuk udah dimakan, diterbangin. Kemudian saham Devam. Kita lihat sebelum dia nembus EMA 224. Nah, ada pola tusukan-tusukan kan. Jadi udah makan barang-barang nyangkut lama atau nyangkut di high sebelumnya, dia makan di sini dengan volume tinggi, habis itu akum lagi, di sini akum lagi, lalu berangkat dengan volume gede. Nah, uniknya area high di sini, nah, nggak ada koreksi signifikan, berarti di maintain kan. Lalu dia sentuh EMA 224 lagi, terus makan barang-barang yang terakhir, entah itu dia makan barang-barang yang lelah, nunggu lama, atau yang cut loss. Jadi udah ringan lagi, terus terbangin. Yang ketiga, saham PKPK. Nah, ini contoh tahun lalu ya. Ini saham sangat high risk. Tahun lalu dia pernah gocap. Tapi dia ada tusukan-tusukan untuk tes barang-barang yang lama kan. Lalu dia sideways gocap lagi. Begitu menembus EMA 224, dia ringan. Lalu area konsolidasi lagi. Dia sentuh EMA 224, setelah dia menembus lagi ke atas, kalau kita perhatikan volume, sering bersama candle yang overshadow, yang ekor atas di candle. Artinya ada tekanan jual, tapi dia serap barang, lalu terbang. Lalu keempat,
WH ini juga contoh tahun lalu ya. Dia pernah di bawah EMA 224 terus kan. Setelah menembus makan barang-barang yang lama, konsolidasi lagi dengan akumulasi, tapi tetap di atas EMA 224, terus dia tembus high sebelumnya dengan volume tinggi. Nah, buat dia, Jusik Dante, area di sini adalah nomor 3 di mangkung nasi. Area nomor 3 di mangkung nasi. Untuk menentukan titik masuk ketika ada koreksi, habis tarik di pola ini, nomor 3, menurut dia titik nomor 3 ini titik entry yang punya probabilitasnya tinggi. Nah, kalau kita lihat di chart sini ada tusukan-tusukan 2-3 kali, terus dia nembus high-high sebelumnya semua dengan volume yang tinggi. Nah, habis ditarik terus ada koreksi. Nah, ketika ada koreksi habis ditarik ini adalah titik nomor 3 di mangkung nasi untuk titik masuk. Nah, habis itu dia terbang. Kelima, kemudian saham Raja. Ini perusahaan migas dipanggil Little Pegas kan. Terkini karena harga natural gas-nya all time high, dia ikut terbang. Ini memang saham komoditas dan fundamental. Nah, tapi bisa aja dari sisi bandar, psikologi pasarnya mirip. Nah, ini kan di bawah EMA 224 kan. Lalu tusukan-tusukan ada. Lalu area ini adalah area nomor 3 di mangkung nasi. Terakhir, ini mungkin pola sedang berjalan, saya tidak tahu, dan tidak pernah trading juga. MDLN, Property Modal Land kan, dia turun lama, terus di bawah EMA 224, lalu ada tusukan-tusukan dengan volume gede kan, berarti dia sudah makan barang-barang cut loss, barang-barang nyangkut lama di area sebelumnya, nah, lalu barusan menembus EMA 224, tapi dengan volume kecil. Dengan volume kecil juga dia bisa nyampe di sini, high sebelumnya, mungkin karena sudah dicernakan barang-barang lama di area di sini. Nah, kalau dia nanti dengan volume gede tembus lagi, nah, mungkin bisa bikin area nomor 3 mangkung nasi. Cuman setahu saya MDLN kuartal pertama tahun 2022, kinerjanya hijau dari merah tahun lalu. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa, karena pola-pola saham kayak gini sangat berisiko tinggi, tampangnya ini buat orang-orang yang punya jantung yang kuat. Kayak senam jantung, trading untuk momentum play, jangka pendek dengan prinsip cut loss yang ketat, yang sudah dihitung. Menemukan pola grafik ini bukan berarti harga dia sering loncat. Harus ada kombinasi faktor-faktor seperti kinerja laporan keuangan atau corporate action yang signifikan seperti akuisisi atau investor ternama masuk dan prokonsum yang menarik dan lain-lain. Cuman ketika kita membaca faktor psikologis pasar yang tercermin di dalam chart, itu menarik untuk melihat bahwa pola dan jejak tertentu bisa muncul. Nah, semoga eksplorasi seperti ini akan membantu kita meningkatkan peluang trading kita. Jika ada yang menggunakan teknik yang sama di Indonesia atau ada konten yang mencakup pola seperti ini, tolong kasih tahu saya juga ya. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar dan set alarm biar tidak ketinggalan saat konten berikutnya sudah di-upload. Oke, terima kasih, sampai jumpa.